وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya Bapak-bapak semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, lahir dan batinnya. Mudah-mudahan anak keturunan kita pun diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak semua, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir juz amma, kita akan terlebih dahulu membacakan Asmaul Husna, dilanjutkan dengan salawat atas Nabi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Quddus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Khafid, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhil, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adl, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Shakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Shahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hamid, ya Muhsin, ya Mubdi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Mumit, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Samad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awwal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Muta'ali, ya Bar, ya Tawwab, ya Muntaqim, ya Afu, ya Rauf, ya Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsit, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Mani', ya Dhur, ya Nafi', ya Nur, ya Hadi, ya Badi', ya Baqi, ya Warith, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salama
biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lam'atin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, telah kita bacakan bersama Asmaul Husna yang lanjutkan dengan salawat atas Nabi Muhammad SAW. Baik jemaah sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat pada subuh yang sejuk ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita, satunya menghapuskan dosa, satunya meningkatkan derajat, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan pahala yang akan kita panen nanti di yaumul hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak semua, sebelumnya kita telah merampungkan mengenai tafsir pendalaman makna tentang surah Al-Humazah baru di ayat yang pertama. Kita tahu kemarin bahwasanya Al-Humazah ini adalah surah nomor 104 yang diletakkan posisinya itu setelah surah Al-Asr ya. Nah, dalam surah Al-Humazah ini jemaah sekalian, para ulama mengambil beberapa nama yang dijadikan dan disematkan untuk menyebut surah ini. Yang pertama kita kenal surahnya bernama Al-Humazah. Tapi tidak ada yang menyebutkan bahwa surat ini disebut Al-Lumazah. Ya, nggak ada. Tapi dikenal Al-Humazah. Yang kedua, kadang pula di dalam beberapa kitab tafsir, literatur tersebut menyebutkan surah ini dengan nama Al-Hutamah. Nah, jadi dua namanya Al-Humazah sareng Al-Hutamah. Eta sami-sami kene. Kalau Al-Humazah diambil dari letak pada ayat yang pertama, ada kata humazah. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu di ayat keempat itu ada kata al-hutamah. Maknanya hutamah itu apa jemaah sekalian? Hutamah itu maknanya adalah salah satu nama dari neraka yang memiliki filosofi kalau misalkan ada orang masuk ke dalam hutamah, dia akan hancur, dia akan binasa dan tidak bersisa. Itu makna dari hutamah. Nah, para jemaah sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwasanya wail itu dalam ungkapan bahasa Arab tanda dan sebuah warning akan sebuah kondisi yang mencelakakan. Seseorang kalau dikasih tahu wail misalkan ya, wailak, hati-hati anjeun, cilaka ya. Nah, itu adalah sebuah warning bahwasanya hati-hati, kita itu tidak boleh mendekat, kita tidak boleh melewati batas, kita tidak boleh jauh, atau kita harus mendengarkan perintah yang diawali dengan wail. Ini sangat, penekanannya sangat kuat sekali. Nah, beberapa makna dari wail pun kemarin lupa saya bahas itu. Wailun pun dimaknai sebagai salah satu neraka juga jamaah sekalian. Wailun itu tempat yang penuh dengan kesengsaraan, tempat penuh dengan kemalangan. Dan wailun kata para ulama itu digambarkan satu lembah, Pak. Satu lembah cekungan yang diisi oleh orang-orang yang disiksa di hari kiamat nanti. Orang-orang dimasukkan ke dalam neraka yang lembah itu dipenuhi dengan nanah yang bercucuran. Jijiknya banyak. Orang-orang yang berdosa akan disiksa, akan disikat di situ, mengeluarkan nanah yang begitu banyak, kubangan tersebut. Nah, itu disebut dengan wailun. Na'udzubillahi min dzalik. Nguping lagi entos ngeri gitu nya. Komode lamun jalmi nu lebet kadinya. Kumahanya langkung-langkung. Nah, para jamaah sekalian, kemarin kita sudah mengetahui bahwasanya humazah dan lumazah itu adalah sebuah hinaan, celaan, ledekan, pencemoohan yang membuat seseorang itu jatuh. Jatuh naona? Jatuh harga dirinya. Dan ini ada sesuatu yang terlarang. Dorongan seseorang mencela, menghina, mengumpat, menggunjing kepada orang lain itu ada dua motifnya jamaah sekalian. Kemarin telah dibahas. Yang pertama itu karena kesungguhan hati. Dia iri dan dengki kepada orang tersebut, maka dia menjatuhkan harga dirinya, ya, dia menjatuhkan kehormatannya, dia menghina akan reputasinya.
karena iri dan dengki. Terlarang tidak Pak? Jelas-jelas terlarang. Yang kedua, dorongan seseorang mencemooh, meledek, menghina itu bukan atas kesungguhan hati, bukan, tapi hanya sebatas candaan. Boleh tidak Pak kalau ini Pak? Tetap tidak boleh. Ya, baik yang sungguh-sungguh datang dari hati untuk menjatuhkan, black campaign, ya, memberikan kampanye buruk kepada seseorang, nah itu nggak boleh. Begitupun dengan candaan-candaan, itu pun tetap tidak boleh. Ya, itu yang harus kita pahami bersama. Dan kemarin kesimpulan akhirnya jemaah sekalian, ada satu bentuk celaan, ada satu bentuk hinaan yang lebih parah, yang lebih besar dampaknya untuk mencelakakan dirinya. Apa itu? Ketika celaan, ketika gunjingan, ketika cemoohan ini didasarkan dari agama seseorang, dari akidah seseorang. Ketika ada orang yang berhijrah mencoba untuk memperbaiki kesalahan dengan kebaikan, dia meninggalkan seluruh perbuatan buruknya, meninggalkan dunia hitamnya menuju dunia yang terang benderang. Nah, dicemooh sama orang-orang, dihina sama orang-orang, jadikan bahan lelucon oleh seseorang, mencemooh terhadap agama, ya, merendahkan terhadap para nabi dan para rasul. Hati-hati jemaah, itu adalah celaan yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan ada orang mencela karena bodinya, body shaming dia, ya, dia mencela karena fisiknya, itu sudah merusak dan melukai hati. Apalagi kalau ada orang yang mencela terhadap kebaikan, itu lebih-lebih parah lagi jemaah sekalian. Ya, pada saat ini sedang viral nih. Sekarang sudah banyak yang mengkaji mengenai fatwa MUI mengenai 10 ciri-ciri kesesatan. Akidah yang menyimpang itu bisa dilihat dari 10 ciri-cirinya. Nah, salah satunya apa jemaah sekalian? Ketika seseorang dianggap sesat itu pada saat dia sudah berani mencemooh, menghina, merendahkan para nabi. Itu udah nggak boleh. Kalau misalkan ada orang terindikasi dia mencemooh, menghina Nabi, khususnya Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan dia menjadi orang yang tersesat. Nah, di blacklist ku MUI jaminu gitu teh. Ya, tidak mendustakan, tapi menghina saja sudah dikategorikan sebagai orang yang celaka, seorang yang sesat seperti itu. Nah, sekarang akan kita lanjutkan jemaah sekalian pada ayat yang kedua di surah Al-Humazah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pertama, wailun, celaka likulli, bagi setiap, humazatil lumazah, orang yang menggunjing, mengumpat di belakang ataupun mencela secara terang benderang di hadapan. Mereka akan mendapatkan kecelakaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diungkap seperti itu di ayat yang kedua. Alladzi jama'a malau wa'addadah. Alladzi, yang hartos nanti itu isim mausul kalau dalam gramatikal Arab. Jama'a amalan, mereka itu seperti apa? Mereka itu yang senantiasa mengumpulkan harta bendanya, wa'addadahu, dan menghitung-hitungnya. Lamun misal kita jamaah sekalian baca arti letterlek translate terjemah bahasa Indonesia di ayat kedua Al-Humazah, bisa-bisa nih nalar kita itu akan berkembang kemana-mana menjadi liar. Sesuatu yang mungkin dianggap celaka, yang mungkin kita pikirkan, yang kita ambil makna dan pemahaman di ayat yang kedua ini adalah orang yang mengumpulkan harta. Pertanyaannya, kita mengumpulkan harta tidak di dunia ini jemaah? Sekedik-kedik ngumpulkan Pak, ya, menabung tidak? Hari menabung salah satu kategori mengumpulkan harta, tidak mengumpulkan harta itu menabung. Bekerja itu salah satu wasilah untuk mengumpulkan harta. Alah kumaha tuh ya. Di ayat yang kedua, indikasi orang yang akan mendapatkan kecelakaan, ya, mereka pertama itu adalah mengumpat, mencela, sudah jelas ia mah mendapatkan kecelakaan. Nah, yang kedua ini yang mengumpulkan harta, mereka pun akan mendapatkan kecelakaan. Ini dicela orang-orang seperti ini. Ini pertanyaan besar nih, hati-hati. Kalau kita memahami arti dari Al-Quran secara terjemah tok saja, itu maknanya tidak akan dapat kita ambil secara utuh, itu bisa membahayakan.
Wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Misalkan orang beres tos dagang, terus dietang, batina sabaraha, modalnya sabaraha, labana sabaraha, ini pengeluarannya berapa. Apakah yang seperti itu yang mendapat kecelakaan di sisi Allah Subhanahu wa taala? Saya rasa semua orang pasti seperti itu, Pak. Orang berdagang kan dihitung, orang yang berjualan dihitung, orang bekerja pun dihitung berapa pendapat yang akan dihasilkan. Bagaimana tuh? Makanya ini perlu penjelasan yang komprehensif, lengkap dan menyeluruh. Para jamaah sekalian, yang pertama, makna korelasi hubungan antara ayat pertama, yang ayat pertama teh ngobrolkeun tentang pencela, penggibah, penghujat, dan lanjutannya tentang orang yang mengumpulkan harta. Namun korelasina kalau dihitung-hitung asal nyambungnya. Anu pertama ngobrolkan tentang tabiat seseorang yang mencela, yang kedua tiba-tiba langsung tentang harta. Bagaimana ini maksudnya? Ini korelasi dan keterkaitannya jamaah sekalian. Seseorang itu banyak sekali muncul hinaan, keluar cacian, adanya celaan itu didasarkan karena dia memiliki potensi harta yang banyak. Walaupun tidak seluruhnya dan tidak selamanya orang yang memiliki harta itu senantiasa gemar mencela, merendahkan, tidak. Tapi ini adalah barometer keumuman. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penjelasan kepada kita, hati-hati nih. Kadang-kadang harta yang banyak, ya, ketika pikiran seseorang itu sudah terselimuti dengan dunia, dia akan mengambil mulia dan buruknya seseorang itu dilihat dari hartanya. Dia akan memandang orang lain dan bertindak kepada orang lain itu dilihat dari apa? Dilihat dari strata sosialnya. Kadang-kadang seperti itu. Mantangna tong salah, seueur jalmi nu sombong nyaeta jalmi nu beung anteu oge ayeuna mah. Ya, anu teu gaduh ge jaminu kerek ge, wah sombongna minta ampun tanya. Ada yang sebenarnya, tapi memang kebanyakannya orang itu akan merendahkan, mengecilkan orang lain ketika dia besar gitu kan. Sanes besar seperti badan Nabi, Pak. Ya, ya, besar dalam arti dia memiliki segalanya. Dia memiliki harta, dia memiliki kekuasaan. Nah, itu jamaah sekalian. Jadi Allah sebenarnya mengingatkan nih, hati-hati. Yang Allah berikan limpahan rizki yang banyak, jangan sampai itu menggelincirkan. Menjadi apa? Menjadi sebuah karakter yang mengarat dan mengakar di dalam hatinya, menganggap seseorang itu hina dan mulia dari hartanya. Jangan seperti itu. Seseorang mudah mencela, menghina, merendahkan ketika dia bertemu dengan orang yang kecil. Jangan seperti itu. Dunia itu berputar. Kadang bisa jadi kita yang sedang di atas, tapi esok lusa jangan lupa mungkin kita yang ada di bawah. Dia mungkin belum sukses saat ini, tapi jangan kita cemooh, bisa jadi dia jadi direktur kita, dia jadi atasan kita. Kan itu bisa terbalik. Wa'il bin Hujr ini diceritakan lagi malam ya, menarik kisahnya jemaah. Ada seorang yang berkebangsaan raja, ya, bernasab penguasa dari Hadramaut, dari Yaman, itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hingga akhirnya singkat cerita dia berislam, dia masuk Islam, bersyahadat di hadapan Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, ketika kembali ke desanya, kembali ke kampungnya, ke Hadramaut, ke Yaman, negeri Yaman, disertakan oleh Nabi delegasi untuk menjadi dai dari sahabatnya. Bernama siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah pada saat itu masih jejaka, Pak, masih pemuda, usia 17 tahunan ya, Pak ya. Nah, hingga akhirnya pergi disertakan dengan Wa'il bin Hujr ke negeri Yaman. Nah, pas ketika di perjalanan, Wa'il bin Hujr itu dia pakai tunggangan unta yang terbaik, pakai pakaian yang terbaik. Sedangkan Muawiyah itu orang yang sederhana. Bahkan bisa disebut dia adalah orang yang miskin. Padahal kita tahu Muawiyah bin Abi Sufyan itu anaknya siapa, Pak? Ya, Abu Sufyan, kan namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi bapak nanti Abu Sufyan. Abu Sufyan adalah saudagar yang paling kaya itu di Mekah. Hartanya berlimpah ruah, tapi pedit. Termasuk ke anak kabudak lagi pedit. Saha eta? Nya eta Sufyan, Abu Sufyan itu pedit ka keluargana ge. Dugikeun aya cerita istrinya saking peditnya suaminya, istri Abu Sufyan mengadu kepada Rasul. Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya ketika seorang istri mengambil uang suaminya tanpa bicara? Ya.
nyandak dompetna susulumputan gitunya. Boleh tidak? Saking apanya? Saking menggambarkan Abu Sufyan itu memiliki karakter yang pelit sekali. Nah, budakna gitu difasilitasan. Pada saat berjalan dari Madinah menuju Yaman, Muawiyah itu, seorang pemuda ini hanya beralaskan sendal yang sangat tipis. Kita tahu Pak, jilatan panas dari pasir yang terbakar oleh sinar matahari di Arab itu luar biasa. Ia sendalnya tipis, kakinya sudah melepuh. Hingga akhirnya meminta keringanan kepada Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr naik onta. Punten, Paduka, boleh tidak saya ikut bersama engkau naik di atas unta? Dan masih ayah kene tiasa duaan gitunya. Kata Wa'il bin Hujr, tidak sepantasnya seorang raja duduk bersama seorang yang hina seperti engkau. Nah gitu. Padahal eta teh calon ustad Pak, eta teh dikirim jadi ustad di negerina tapi dihina. Ya maklum, karena dia itu orang yang baru bersahadat. Pikirannya itu indikasi mulia dan hina itu dilihat dari harta. Wajar, karena belum mendapatkan pendidikan agama. Karek masuk Islam kan gitu. Lamun kitu saur Muawiyah teh, sok atuh tiasa teu abdi nambut sendalna. Ieu da ipis pisan sendalna panas sampean. Daun bahasa Sundana mah kitu. Tidak sepantasnya seorang raja memberikan sendalnya untuk seorang budak. Sana gitu. Sombongnya luar biasa. Tapi 31 tahun kemudian, jamaah sekalian, kita tahu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau menjadi khalifah fil ardi. Menjadi khalifah. Dan umur Wa'il bin Hujr pun ternyata panjang, hingga ketemu lagi ketika Muawiyah sudah menjadi presiden gitu. Kira-kira Muawiyah kumaha eta ka Wa'il bin Hujr? Baheula manehnya. Ka saya naik dina onta we ge teu meunang. Saya sendal we ge teu dibere. Misalkannya bahasa kita mungkin seperti itu. Itulah dunia. Ingat, jangan menghina orang lain. Bisa jadi takdir dia berubah seperti itu jemaah sekalian. Jangan mengecilkan orang lain. Nah, ini adalah salah satu korelasinya. Seseorang yang jumawa dengan hartanya itu biasanya tidak terkontrol lisannya sehingga mudah merendahkan. Mudah-mudahan orang mantep jemaah. Mudah-mudahan kita diberikan harta yang banyak, alhamdulillah, dan kita senantiasa menjaga adab dan akhlak kita kepada sesama. Yang kedua jamaah sekalian, pertanyaannya yang tadi belum terjawab, apakah boleh kita itu jamaah amalan, kita itu mengumpulkan harta, kita menabung, kita menyediakan sumber untuk kehidupan kita di hari esok? Apakah itu boleh? Di sini dicela di ayat yang kedua ini. Tapi kita harus batasi celaan Allah itu di mana dan untuk siapa. Mereka yang mendapatkan celaan itu karakter mereka seperti apa? Itu yang harus kita dalami bersama jamaah sekalian. Pertama, jamaah sekalian, kalaulah misalkan seseorang dia menabung karena dia untuk mendapatkan sesuatu itu tidak bisa instan, nggak bisa cash, uangnya kurang. Contoh buat pendidikan anak-anak di saat-saat ini jamaah sekalian, masuk PAUD aja itu udah hitungan 3 juta teh sepertos biasa gitunya. PAUD itu teh, can SD, can TK, can SD itu biaya pendidikan itu memang harus dipersiapkan. Kalau misalkan mungkin income kita besar, nggak perlu kita nabung. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin hasilnya pas-pasan, itu harus persiapkan dengan cara apa? Menabung. Kalau nabung untuk kebutuhan dasar kita itu diperbolehkan jamaah sekalian. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW diceritakan oleh sahabat, karena Rasulullah SAW ala ahlihi, beliau itu apa? Beliau itu ketika mendapatkan ghanimah, udah perang nih, kan Nabi Muhammad itu dapat bagian ghanimah, dan ghanimahnya itu langsung diberikan kepada keluarga beliau, kepada anak-anak dan istri-istrinya, diberikan seluruhnya. Batasnya sampai berapa jamaah sekalian? Ahlihi nafaqatas sanatihim, satauneun langsung dipasihan ku Rasulullah SAW, dibundel, iya satauneun. Ketika memberikan uang itu kan banyak ya, satauneun pasti dengan jumlah yang banyak. Ini berarti dikumpulkan harta ini, dan Nabi pun mengumpulkan harta itu untuk kebutuhan kehidupan kesehariannya, itu boleh. Jadi kalau kita menabung itu bukan masuk dalam kategori jamaah amalan, bukan dalam kategori orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabungnya memang untuk berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dasar. Selanjutnya jamaah sekalian,
Ada sebuah ayat menyebutkan, dan ini menjadi sebuah kegamangan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ayatnya cukup panjang nih. Saya akan coba bacakan di surah At-Taubah ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna katsirum minal ahbari war ruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah." Wahai orang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka, ini menunjukkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka itu benar-benar memakan harta orang lain itu dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala sedang menyinggung pendeta-pendeta Yahudi dan juga Nasrani. Mereka itu jamaah sekalian membawa fatwa, mengambil dalil, mencatut ayat itu untuk apa? Untuk kepentingan pribadinya. Mereka buka donasi, mereka buka jalan-jalan untuk bersedekah, tapi uang yang masuk itu untuk memperkaya dirinya. Mereka membuat aturan dan tata cara untuk menghapuskan dosa-dosa itu dengan cara apa? Membayar sejumlah uang kepada mereka. Mana tos jina, mana tos ngabunuh orang, insya Allah ditobatkan, ku saya didoakan, asal maharna 40 juta. Itu sempat viral, Pak. Ada doa yang dihargai, satu doa dengan nominal 40 juta. Lamun yang didoakan ku esadeta 40 juta maharna. Hiji doa apa? Nah, mereka itu menjadikan agama sebagai ladang untuk mendapatkan dunia, harta, memperkaya diri mereka. Wa yasudduna an sabilillah, dan mereka menghalang-halangi seseorang itu, orang-orang, untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka itu seperti itu. Nah, ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya tidak berhenti, walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang mereka itu menyimpan emas dan juga menyimpan perak, wala yunfikunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabashirhum bi'adzabin alim, maka kasih tahu kabar gembira untuk mereka. Kabar gembira di sini apa? Bi'adzabin alim, bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Diherian ku Allah. Ya, kabar gembira hayang teh. Non kabar gembira lebat neraka. Gitu. Orang yang dia menyimpan harta, menyimpan emas dan menyimpan perak, tapi tidak mengeluarkan infaknya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak mau berbagi, memberikan hak terhadap sesamanya, fabashirhum bi'adzabin alim. Kok Allah dipasihan naon? Pasihan azab yang pedih. Di ayat berikutnya jamaah sekalian, apa gambaran dari azab yang pedih yang disediakan oleh orang-orang yang menimbun hartanya, tidak menginfakkan? Itu adalah yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Kata Allah, ingatlah pada hari ketika emas dan perak itu yang mereka punya di dunia itu dipanaskan dalam neraka jahanam. Ketika sudah meleleh itu emas, sudah meleleh itu perak, lalu dengan lelehan itu disetrikakan terhadap dahi mereka, disetrikakan, dimasukkan ke dalam lambung mereka, diguyurkan ke punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kau simpan untuk dirimu sendiri ketika di dunia, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Anu dimaksudkeun jama amalan wa addadah teh anu gaduh harta tapi alim ngaluarkeun zakat, anu gaduh harta tapi tidak mau berbagi dengan sesama, lupa untuk bersedekah. Bukan lupa, nggak tahu, bukan nggak tahu, pura-pura tidak tahu tentang ketentuan tersebut. Maka dari itu jamaah sekalian, yang dimaksudkan jama amalan wa addadah di sini adalah ini. Orang kaya boleh nggak? Boleh. Orang nabung banyak, tabungannya boleh. Miliaran, triliunan, silakan. Asal jangan lupa untuk yunfikun amwalahum fi sabilillah. Keluarkan tuh jatah. Kalaulah kita misalkan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang punya makanan 100 porsi, 100 bungkus jamaah, 2 dari makanan, tambahan setengah makanan itu diberikan untuk orang lain. Kita masih punya tuh, bagian kita masih banyak, 97,5-nya itu masih punya kita. Wargene orang mah 2,5% teh. Yang dikeluarkannya pun itu di waktu-waktu tertentu. Lamun harta yang kita simpan, zakat harta itu
Mal itu ya 1 tahun sekali, nggak setiap bulan kok, nggak setiap setengah tahun, 1 tahun 12 bulan karek dikeluarkan. Barijeng eta ge lamun misalkan mencapai nisab. Ya, nisabnya itu dikonversi. Kalau misalkan kita punya tabungan uang, kita punya tabungan berupa kekayaan yang bukan untuk dijadikan sebagai fasilitas yang kita pakai. Contoh kalau mobil tidak masuk ya, rumah itu aset tidak masuk ke dalam hitungan zakat mal. Tapi kalau uang tabungan, perak, perhiasan itu masuk, dikonversi saja. Kalau jumlahnya sudah mencapai 90 gram atau 91,3 gram emas dengan hitungan emas mutunya 24 karat, maka itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya jamaah. Ari emas ayeuna sabaraha sagramna? 1 juta lah nya. Hitungnya 1 juta. Lamun misalkan di tabungan rekening kita punya nih uang 95 juta atau 92 juta, sudah wajib dikeluarkan zakatnya satauneun. Lalu misalkan kurang Pak Ustaz, dengan ayat 80 kurang 1000, encan lebet. Tapi jangan merasa lepas dari tanggung jawab, masih ada infak, masih ada sedekah. Dah zakat mah ngan setahun sekali jamaah sekalian. Dan ada yang menyebutkan bisa juga dikonversi terhadap perak. Lawan perak berarti hitungannya lebih kecil loh Pak. Perak itu hitungan nisabnya itu 595 gram. Genap 100 gram lah. Genap 100 gram dikali harga 1 gram perak tuh berapa Pak? 1 gramnya itu sekitar, saya searching 11.800, 12.000 lah. Kalau misalkan dikali 600 tuh berapa 12.000 Pak? Ya sekitar 7,5 juta lah. 7,5 juta dikalikan 2,5% nah, paling nu kaluar kan 180.000 Pak. Setahun 180.000. Enteng Pak. Abi mah disaldongan aya 2.000. Tapi diberangkas samiliar. Tetep we sebenarnya. Nah, jadi jamaah sekalian hati-hati jamaah amalan wa addadah. Bukan berarti orang nusok ngitungan artos. Wane mau inggal dinten teh ngitung artos wae nya ada pegawai bosna, tukang ngitungan bati teu kunaon naon. Sanes artos manehna deui teu kunaon naon, tidak masuk dalam orang yang dicela di dalam ayat ini. Yang maksudnya itu adalah dia sangat saking cintanya kepada harta, Pak. Ya, dia itu senang ngumpulkan sampai-sampai dikumpulkan dihitung bolak-balik padahal ente nambahan dihitung gitu ya. Nah inilah nggak mau ngelirin zakatnya, inilah orang-orang yang dicela dalam ayat yang kedua ini. Nah para sahabat itu jemaah kita lanjutkan ya. Para sahabat ketika mendengar ayat ini gusar hatinya. Aduh, kami teh gaduh tabungan di rumah teh. Apalagi saya itu punya aset sekali panen itu kebun kurma itu bisa ratusan juta misalkan gitu ya. Bingung tuh. Saya punya perhiasan, saya punya harta gimana nih? Sedangkan di situ kalau misalkan yang mengumpulkan harta emas dan perak itu akan diberikan azab cenah kumaha, berarti kudu dikosongkeun wae teh tabungan teh. Gudang teh kosongkeun wae teh sedekahkeun sadayana. Bingung sampai-sampai meminta kepada Umar bin Khattab dengan bahasa, Umar, kumaha tuh kami teh? Iya harta ayah, tapi ada ayat ini kami takut bagaimana penjelasannya. Apalagi ketika kami tidak ada. Kalau kami tidak ada, misalkannya kami kan punya anak keturunan. Mereka kalau kami habiskan seluruhnya untuk sedekah, mereka nggak dapat apa-apa. Kami takut, khawatir gitu. Hingga akhirnya Umar datang kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad SAW, ingat, yang pertama, ketika engkau memiliki harta, ada zakat, dan zakat adalah pembersih untuk hartamu. Dan yang kedua, jangan engkau khawatir karena ada perintah untuk apa? Membagikan dari hartamu itu untuk ahli warismu. Dalam artian apa Pak? Ketika kita punya uang, misalkan bade ngantunkeun, kan teh kenging nyimpen ku Allah teh, berarti kita harus keluarkan seluruhnya ketika kita sudah mendekati masa-masa tua, misalkan kudu sedekahkeun sadayana, henteu kitu. Karena ada bagian untuk keluarga. Sebagaimana ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas, Pak. Sa'ad bin Abi Waqqas itu sakit parah sampai-sampai merasa ajalnya itu sudah dekat. Karena tos reup-reupan wae gitu tah. Minta kepada Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad menjenguk melihat Sa'ad bilang, "Ya Rasulullah, sebagaimana engkau lihat aku ini sudah lemah, sudah renta sekali. Mungkin waktuku sebentar lagi ya Rasulullah. Maka dari itu izinkan aku untuk apa? Untuk bersedekah dan menderma di jalan Allah." Kata Nabi Muhammad mendengar itu, ya silahkan.
Tidak melarang awalnya, tapi dilanjutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ngomong, ana dzu malin, aku itu seorang yang punya banyak harta, dan aku meninggalkan hanya satu orang perempuan, yaitu putriku saja, untuk mendapatkan bagian dari warisanku ini. Maka dari itu aku ingin berinfak. Berapa katanya? Seluruhnya ya Rasulullah. Beliau menyebutkan, usi bimali kulli, aku wasiatkan di seluruh hartaku ini untuk kaum muslimin seluruhnya ya Rasulullah. Kata Nabi, la, enggak boleh Sa'ad, enggak boleh. Kata Sa'ad, syutru, setengahnya saja itu ya Rasulullah. Enggak, kata Nabi, enggak boleh. As-thuluth ya Rasulullah, kalau kayak gitu ya udah sepertiganya ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, as-thuluth, nah, boleh sepertiganya. Wa thulutsu katsir, kata Nabi Muhammad melanjutkan, dan sepertiga itu adalah nominal yang besar wahai Sa'ad. Dan Nabi Muhammad itu seorang visioner. Beliau itu yang sangat logis. Menyebutkan apa alasannya? Kenapa cukup 1/3 yang dikeluarkan, sisanya itu untuk bayar hutang kalau punya hutang sebelum meninggalkan, untuk bayarkan hutang, selanjutnya untuk apa? Untuk dibagikan kepada anak dan juga istri keturunan sebagai warisan. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan sepertiga saja? Karena Nabi Muhammad SAW menyebutkan, wahai Sa'ad, ketahuilah, ketika engkau menyediakan harta yang cukup untuk anak dan keturunanmu, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau apa? Meninggalkan antadharuhum alatan, meninggalkan mereka tidak punya apa-apa, terlunta-lunta, yatakaffafunan nas, sampai-sampai mereka meminta-minta kepada orang. Itu yang gak diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi itu mengerti mengenai kebutuhan setiap orang. Kalau ada kepentingan satu orang, yaitu Sa'ad, kepentingannya kan satu orang, dia pengen bersedekah untuk dirinya semuanya. Tapi ingat, dia punya keturunan, dia punya saudara. Jangan sampai nanti anak-anaknya, saudara-saudaranya itu menjadi orang-orang yang terlunta-lunta, sampai-sampai mereka meminta-minta kepada orang. Itu tidak jauh lebih baik. Enggak kayak gitu konsep agama, kata Nabi Muhammad SAW. Antaranya tong bimbang aja nama Pak. Kita bekerja semaksimal mungkin. Kita berikhtiar sekuat tenaga mungkin. Ya, kekuatan-kekuatan kita untuk bekerja, mencari nafkah untuk kita berikan kepada keluarga kita, itu nominalnya lebih besar jamaah sekalian. Maka dari itu para ulama pun menafsirkan dari makna hadis ini. Yang pertama itu, ini menunjukkan bahwasanya keutamaan memberi infak kepada keluarga yang terdekat terlebih dahulu sebelum kepada yang lain. Jangan sampai kita memberikan banyak kepada orang lain, sedangkan anak dan istri ya terabaikan, terlalaikan. Ya, naudzubillahi min dzalik. Dan yang satu lagi sebagai penutup, ayat berikutnya di ayat yang ketiga. Yahsabuna annama lahu akhladah. Setelah bilang alladzi jama'a malan wa addadah, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu, mereka itu memiliki hisab, mereka itu memperkirakan dan membayangkan annama lahu, bahwasanya harta yang mereka punya itu akhladahu, itu akan bisa mengekalkannya. Harta, apakah kita bisa menjadi kekal hidup kita, Pak? Apakah harta itu akan mengekalkan hidup seseorang? Tidak bisa. Tapi kenapa Al-Quran menyebutkan mereka itu mengira bahwasanya dengan harta yang mereka punya itu akan mengekalkan kehidupan mereka? Emang ajal minuk itu nganggap bahwasanya kuseuna harta hidupnya moal bakal beres gitu? Maksudnya moal bakal maut, bakal kekal salamina? Apakah ada yang berpikir seperti itu? Mantakna Qur'annya rios kieu teh aya apa? Aya jalmi anu nganggep bahwasanya ku harta teh dia akan hidup selama-lamanya. Mantakna Qur'annya rios kieu ge aya. Lamun menurut kita mah ya enggak mungkin ada orang yang menganggap bahwasanya hartanya itu bisa mengekalkan dirinya. Kalau kita kan tahu karena kita punya ilmu, tapi untuk mereka kenapa mereka memiliki keyakinan dan anggapan seperti itu? Karena mereka tidak punya ilmu. Karena mereka bodoh jamaah sekalian. Saking bodohnya nganggap bahwasanya ku artos mah bakal hirup salamina. Nah, ada orang yang seperti ini. Atau yang kedua, hidup mah nggak selamanya, tapi dengan banyaknya uang, angan-angan teh jauh gitu.
lamun saya boga duit mah meureunnya engke teh gitu. Saya boga anakku, saya anak bere ieu. Engke anak boga anak dia berarti cucu saya dipasilitas ieu. Ke cucu saya gaduh anak nih cicit saya dipasihan ieu. Ke cicit saya katimu jeung saya deui. Cicitna gaduh cucu deui. Wah, eta bayangan-bayangan teh kalau punya harta banyak teh kan panjang banget gitunya. Nah, ada orang yang seperti ini jamaah sekalian. Yang kedua, makna akhladah itu banyak ya. Tafsiran-tafsiran para ulama mengenai maksud mengekalkannya di sini itu apa? Kekal apanya sih? Maksud nama kieu. Aya jalmi jamaah sekalian, mereka itu menganggap ketika punya harta, punya kuasa, itu bisa memanjangkan umur mereka dan juga apa? Dapat memanjangkan nama mereka, kepopuleran mereka. Nah, maksudkan manjang umur teh kieu pertama. Kalau misalkan punya uang mah ketika sakit dia bisa berobat. Kan gitu ya. Ketika dia punya masalah dia bisa selesaikan dengan harta. Beda jalmi nu teu gaduh artos. Lamun sakit teh aduh inget teh hareup-hareupan teh aduh maot dan teu berobat teu mana karena teu gaduh artos. Padahal umur seseorang itu sudah ditakar tidak mungkin tertukar. Walaupun punya uang banyak, maupun udah berobat semaksimal mungkin, tapi kalau waktunya udah diberikan sakitunya sakitu. Bahkan mohon maaf, dokternya sendiri yang piawai dan mengetahui tentang diagnosa penyakit dan cara penyembuhannya, treatmentnya, lamun waktu maot mah maot gitu. Nah, jadi ada orang-orang yang menganggap dengan punya uang mah dia bisa panjang umur kunaon. Hese-hese sakit dia, hese-hese sakit segala macam. Saya punya uang nih, bayar segala macam, gitu ya. Nah, memang itu salah satu tafsirannya seperti itu. Selanjutnya apa? Nama dia, popularitas dia akan terus terjaga. Nah, dia ingin disebut nama-namanya, dielu-elukan namanya sebagai orang yang berkuasa, yang punya harta yang banyak dengan modal kekayaan tersebut. Nah, sebagaimana viralnya Korun kan seperti itu jemaah. Orang yang paling kaya seantero jagat dunia itu Korun orangnya. Ya. Tapi kita lihat namanya popularitas dan keviralan seseorang itu tidak jauh lebih penting dibandingkan karena dan sebab apa dia viral. Seseorang misalkan yang viralnya karena ngabegal, daek tepaknya alim. Kalau viralnya karena keburukannya yang nggak mau. Kalau mau diviralkan nama itu karena kebaikannya, dan itu sudah menjadi sunatullah pasti itu masalah. Dan yang selanjutnya yang terakhir, ketika maksud akhladah di sini, mengkekalkannya di sini, ada satu perasaan di dalam hati seseorang, ada anggapannya itu karena apa? Ketika dia punya harta yang banyak, dia itu jadi terlalu fokus dengan hartanya dan mengabaikan kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Jadi ngarasa ku gaduh artos mah hirup teh jadi lalakon teh panjang gitu tah. Itulah salah satu seseorang rasa yang dihinggapi seseorang ketika memiliki banyak harta. Kita sebagai seorang muslim harusnya kita yakini dan kita jadikan sebuah prinsip dalam hidup kita bahwasanya harta itu bagaikan apa Pak? Bagaikan pisau saja yang kita genggam. Bagaimana orang yang menggenggamnya? Pisau ini dia bisa membuahkan hasil yang baik kalau misalkan dipegang oleh tukang jagal, kangge nyembelih. Gitunya, nyembelih naon? Nyembelih sapi, nyembelih domba. Pisau ini dipegang oleh seorang ibu rumah tangga di dapur, dia bisa bisa buat untuk masak, menghidangkan makanan yang enak dan terbaik untuk keluarganya, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau pisau ini dipegang oleh penjahat, beda ceritanya jemaah. Begitupun harta kita. Ketika harta dipegang oleh orang-orang yang salih, seorang muslim itu akan menjadi jalan terbaiknya untuk mendapatkan surga Firdaus. Tapi sebaliknya, ketika harta dipegang oleh orang-orang yang tidak punya iman, maka itu akan menjatuhkannya ke dalam kubang penuh dengan siksaan, yaitu neraka. Ya, maka dari itu ini potensi untuk kita Pak. Ya, melah kalapa lagi lamun teu bedog mah Pak hese digorogot ku waos. Caroplok waosna. Tapi orang yang punya bedog mah gampang we sikat gitu. Begitulah orang punya harta. Perlu biaya, perlu support dana untuk dakwah, untuk Islam, untuk kaum duafa, keluarkan. Kan itu
menjadi potensi kebermanfaatan, ya. Dan terakhir jamaah sekalian, yang harus ditanamkan dalam hati kita bahwasanya keabadian dan kekekalan bagi kita itu adalah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada hadis yang begitu menakjubkan, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, penghuni neraka itu akan dikumpulkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, kadarieu, dikumpulkan di satu tempat, mereka itu mulai ada perasaan, wah, kita dikumpulkan nih oleh Allah. Jangan-jangan kayaknya Allah mau ngeluarin kita dari neraka nih, katanya gitu. Mereka memiliki harapan, ketika kumpulkan teh langsung ngarap, wah sigana mah kita teh bakal di stop nih, siksaan teh bakal dimasukkan ke surga, sana gitu. Dan di waktu yang bersamaan pula, para penduduk ahli surga pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah ta'al, wahai ahli surga, berkumpul ke sini, berkumpul. Orang-orang ahli surga sedang merasakan kenikmatan dari Allah, mereka sedang terbuai dengan seluruh kenikmatan dan juga hal-hal yang mereka cintai di surganya Allah. Pada saat itu mulai ada rasa cemas-cemas dalam hatinya. Allah, kunaon ya? Kita dikumpulkan, jangan-jangan kita nih mau dikeluarin dari surga nih, masukin neraka, sieun gitu. Nah, dilanjutkan, pada saat sudah berkumpul seluruhnya jamaah sekalian, ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa? Allah itu menggambarkan dengan seekor hewan. Di situ disebutkan hewannya itu adalah domba. Allah itu menggambarkan domba, satu domba yang seluruh mata penghuni surga dan penghuni neraka itu tertuju pada domba ini. Dan ditanya oleh Allah SWT, apakah kamu tahu apa yang dimaksud dengan domba ini? Dan mereka sudah mengetahui seluruhnya. Maksud domba eta teh adalah kematian. Dan pada saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala menyembelih domba tersebut. Tandana naon jamaah sekalian? Ketika domba yang dianggap sebagai kematian itu disembelih, maka kematian pada saat itu sudah mati. Sudah tidak akan ada lagi kematian bagi setiap manusia yang hidup di surga dan juga hidup di neraka. Mereka yang mendapatkan kebahagiaan, kenikmatan, kesenangan hidup di surga selamanya, mereka dapatkan tidak pernah mati. Begitupun orang-orang yang disiksa, orang-orang yang mendapatkan na'udzubillah min dzalik, di dalam neraka mereka penuh dengan kenelangsaan dan tidak akan berhenti selama-lamanya. Saburuk apapun siksaan, seberat apapun cobaan, mereka di neraka itu tidak pernah berhenti. Setiap ada bagian tubuh yang terpisah, maka akan dikembalikan kembali pada wujud yang semula. Setiap ada kulit yang terkelupas, maka akan diganti dengan kulit yang baru. Mereka tidak pernah mati dan terus-menerus dalam keadaan sengsara. Orang-orang surga, para penghuni surga ketika mendapatkan ungkapan dan gambaran seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung berbahagia dengan penuh kebahagiaan. Nu pertama naon? Nu awal-awal mah aduh cemas euy, aya naonnya dikumpulkeun. Seperti kita kan dipanggil oleh bos kita, tiba-tiba aya naon euy. Kalau misalkan kita sudah melakukan track record yang baik mah wah segana naik gaji ya kan gitu. Nah, para penghuni surga itu takut, cemas, alah dikeluarkan kita di surga. Ternyata tidak, mereka bahagia. Ditambah-tambah kata Allah, ya ahlal jannah khuludun wala yamut, khuludun wala maut. Kata Allah SWT, ahlal jannah, saat ini engkau akan selama-lamanya khuludun, kekal di dalam kenikmatan, wala maut, dan tidak akan pernah mati. Oh, tambah membuncah tuh kebahagiaan mereka. Berbeda dengan orang-orang yang di neraka. Ya ahlan nar khuludun wala maut, engkau pun akan selama-lamanya di neraka, kekal di dalam neraka, dan engkau pun tidak akan pernah mati, terus-terusan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harus dipahami, ini terjadi pada saat apa? Pada saat orang-orang yang beriman yang mungkin dimasukkan ke dalam neraka, mereka sudah terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi di sini digambarkan bahwa orang yang beriman itu walaupun imannya sebesar biji dzarrah, yang sudah masuk ke neraka dahulu, mereka sudah ada di surga semuanya. Dan itu menjadi final jemaah. Ya, jadi kekalnya kita harus kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Jauhi lisan kita dari perkara-perkara yang akan mengotori dan menodai lidah ini dengan banyak menggunjing, dengan banyak memberikan celaan, menghujat, walaupun sok kadang teu karaos.
nikmat nyarioskeun batur teh, tapi kedah di stop. Kalau misalkan kita sedang tidak sadar Pak, sok kaceplosan tuh ya, nyarioskeun keburukan, langsung ingat, ditutup dan dipulas dengan kebaikan. Ingat kebaikannya, diomongkan kebaikan, terus nyarioskeun keburukan, tapi dah ieu teh kitu-kitu oge jalmina kieu tah, ditutup kuno saya, dipulas. Kalau memang keceplosan gitu ya, kalau memang serasa tidak sadar ya, terbawa arus gitu ya, kudu aya eta teh di stop. Dan juga kita berikhtiar, mudah-mudahan harta yang kita kumpulkan menjadi sarana bekal terbaik kita untuk menuju surga, bukan menjadi salah satu mamala untuk kita, menjadi satu batu untuk kita sebagai penghambat kita masuk ke dalam surga. Naudzubillah. Dan yang selanjutnya itu, jangan sampai kita menganggap bahwasanya harta yang kita punya itu dapat memanjangkan usia kita, nggak bisa. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kalau udah punya harta yang banyak pasti akan selamanya seperti itu. Tidak bisa, tidak jaminan. Tak orang-orang yang akhlak teh menganggap sekarang saya benghar, besok lusa saya pasti masih benghar, 100 tahun kemudian saya masih benghar. Nggak bisa gitu. Jangan ada anggapan kita kaya selama-lamanya ya, pasti ada fase-fase sedang berada di bawah. Kita harus yakin dan kita harus persiapkan. Barangkali itu jamaah sekalian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kita akan lanjutkan pada sisi yang selanjutnya di ayat yang keempat dan sampai ayat yang terakhir. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.